Natal itu adalah kabar gembira, kabar sukacita. Ya, sampaikan ke kiri kanan saudara, ayo kita mengalami sukacita. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, boleh ditampilkan slide-nya. Ya, pagi hari ini kita coba buka Lukas 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca yang ayat ganjil, Bapak Ibu baca yang ayat genap. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang kadang-kadang menjaga ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu keselamatan besar untuk seluruh bangsa. Kita baca sama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Ya, kita katakan sama-sama di ayat 11 itu, tapi di kota Daud itu diganti di hatiku. Ya, kita ganti di hatiku. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di hatiku. Ya, kita katakan sama-sama 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di hatiku. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tema pada pagi hari ini Allah beserta kita, Immanuel. Ya, Allah bersama kita. Immanuel, ada di sini namanya Pak Immanuel. Hadir ya Pak Immanuel? Ya. Berarti namanya nggak sembarang itu ya. Ya, Allah beserta kita. Berarti Allah beserta Pak Immanuel. Dan namanya Immanuel. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara lihat media beberapa hari terakhir ini, hari ini dibuat, mereka ciptakan hari apa? Hari Mualaf sedunia. Ya, mereka coba memblurkan, mengaburkan makna Natal. Enggak apa-apa. Ya, ada beberapa orang aktivis, bahkan seorang profesor, ya, seorang yang tahu hukum dan seorang profesor, dia ahli tata negara. Dia bilang hari ini tanggal 25 itu mereka tetapkan, mereka declare hari mualaf sedunia. Tapi saya percaya, kita percaya, orang percaya itu, orang yang percaya kepada Yesus semakin ditekan, maka dia semakin bersinar. Ya, itu adalah kita. Karena sinar itu ada di dalam saya dengan saudara. Mau dibuat apapun, mau dibuat hari apapun, tapi Tuhan terus bekerja. Haleluya, amin. Bahkan orang-orang yang menciptakan itu tidak ada yang mustahil. Sama seperti Saulus yang menjadi Paulus.
Ya, Paulus seorang pembunuh, seorang memenjarakan orang-orang yang percaya, menganiaya dan segala macam, tapi Tuhan bisa pakai. Ya, dia pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang begitu banyak. Bahkan Paulus itu sebagian besar di Perjanjian Baru itu Paulus yang menulis. Ya, pada dia sebelumnya penganiaya, seorang pembunuh bukan pembunuh orang jahat yang dibunuh, bukan. Yang dibunuh adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Hal yang sama Bapak Ibu, waktu saya baca, terus ada teman-teman ke saya juga saya dikirimi, saya bilang gak apa-apa. Itu hari mau tanggal 25 bukan hari Natal, tapi hari mualaf buat mereka gak apa-apa. Tapi yang penting hari ini kalau kita lihat sejarah, pertama kali sejarah ada namanya perayaan Natal, nyanyi kolosal di Bundaran HI itu. Ini sejarah pertama kali di Indonesia, di Jakarta terutama, karena Jakarta itu adalah barometer Indonesia kan. Itu pertama kali itu sejarah itu. Mereka di bundaran itu, saudara bayangkan itu bundaran kita ini Barelang ini, tapi lebih besar itu ya, Bundaran HI itu ya. Dan sekelilingnya semuanya gedung yang puluhan tingkat. Dan mereka di situ, mereka nyanyi mereka nyanyi lagu-lagu Natal. Sekali lagi, semakin ditekan, semakin bersinar. Semakin ditekan, Yesus semakin ditinggikan. Enggak ada soal, enggak ada masalah mau dibuat apapun. Karena apa? Karena segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Haleluya, amin. Orang yang gak mau tadinya searching tentang Natal, tentang Yesus, karena dibuat hari mualaf itu, orang-orang yang tidak selama ini tidak percaya, bahkan tidak pernah menganggap itu hal yang penting, hari ini dianggap penting. Karena apa? Karena tahu kenapa sih dibuat hari mualaf? Padahal ini hari Natal. Orang akan searching tuh hari ini tentang Natal, tentang Yesus, tentang Mesias itu siapa? Bukan saudara dan saya, tapi orang-orang yang di luar sana. Saudara-saudara kita, tetangga kita. Dan hari ini Natal adalah kabar baik. Natal adalah tentang Yesus hadir. Yesus lahir di hati saya dan saudara. Haleluya, amin. Bukan hanya merayakan kita Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu. Bukan lagi yang kita rayakan Yesus yang ada di Lampin, yang ada di Palungan, enggak lagi. Tapi Yesus hadir dalam hati kita. Haleluya, amin. Yesus hadir dalam kehidupan saya dengan saudara. Latar belakang dari kelahiran Yesus tadi, ya di zaman Kaisar Agustus ini, bahwa di dunia sedang apa? Mereka sedang ditekan, mereka sedang dipungut pajak dan begitu luar biasa besarnya. Mereka sedang dalam ketekanan. Sehingga apa? Mereka membutuhkan namanya penyelamat. Pada zaman itu mereka butuh penyelamat, mereka butuh, makanya mereka menunggu menanti-nantikan Mesias. Mesias itu adalah penyelamat. Mereka menanti-nantikan Mesias. Tapi yang mereka harapkan sebenarnya bangsa Israel itu yang mereka harapkan Mesias yang lahir melalui keturunan raja, melalui orang yang lahirnya di tempat yang terhormat. Ternyata Yesus lahirnya bukan di tempat yang terhormat. Kalaupun saya dengan saudara bukan orang yang terhormat, tapi saudara dikasih oleh Tuhan, itu yang lebih penting. Haleluya, amin. Itu yang lebih penting, Bapak Ibu. Yesus juga nggak lahir di awal bros. Yesus juga nggak lahir di Bunda Halimah. Bukan. Yesus lahir di kandang palungan yang nggak ada artinya, yang hina, yang bau, Bapak Ibu. Tapi bukan itu masalahnya. Dia lahir buat saya dengan saudara supaya kita diselamatkan. Dia menyamakan dirinya dengan saudara, dengan saya, dengan saudara. Dia menyamakan dirinya. Kan supaya karena semua, Roma dikatakan Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adam gak bisa memenuhi. Adam itu gak bisa memenuhi. Sehingga apa? Dia dikeluarkan dari Taman Eden karena jatuh dalam dosa.
Maka bagaimana supaya Adam selanjutnya bisa, saya dengan saudara, bisa kembali hubungan kita dipulihkan kembali, maka muncullah namanya, maka lahirlah, maka diutuslah namanya Adam yang baru. Siapa Adam yang baru? Yesus. Yesuslah sebagai Adam yang baru di perjanjian baru itu. Yesuslah yang bisa memenuhi semua standar. Yesus yang sanggup melakukan apa yang Allah sampaikan. Israel pada tadi yang kita baca di Lukas 2, dalam masa tekanan, kerenduan seorang penyelamat. Tapi yang mereka rindukan ternyata bukan seperti yang mereka inginkan. Bahkan yang paling parahnya Bapak Ibu, yang dirindukan itu bahwa Yesus lahir jadi raja dan menyelamatkan, ternyata Yesus mati. Dan mereka kecewa toh? Mereka kecewa semua. Ternyata bukan seperti yang kita harapkan. Makanya mereka tidak percaya. Dan hari ini berita itu sampai kepada saya dan saudara bahwa Yesus telah lahir di kota Daud, tapi bukan hanya di kota Daud, tapi di dalam hati saya dan saudara hari ini. Karena kalau hanya Yesus lahir di kota Daud, hanya Pak Horas dengan keluarga dan Pak Alfred dengan keluarga, hanya itu yang diselamatkan. Kalau Yesus hanya lahir di kota Daud, karena mereka sudah ke Israel. Tapi tidak lagi berbicara tentang itu. Tapi Yesus lahir dalam hidup saya dan saudara. Para penggembala menjadi saksi pertama. Ya, tadi saya sampaikan, Allah tidak memanggil imam atau raja, tetapi gembala, kelompok sosial yang paling sering yang tidak bersih atau tidak dianggap sama sekali. Kasta yang paling rendah, tidak terpandang, berada di lapisan yang paling bawah. Bukankah Yesus datang kepada saya dan saudara demikian? Natal adalah berita bagi orang yang tidak dianggap. Haleluya. Natal adalah undangan. Universal itu artinya apa? Untuk semua orang. Natal itu berlaku bagi siapapun. Makanya bahwa Natal itulah kabar gembira, kabar sukacita. Karena itu adalah bagi semua orang. Bukan hanya buat bagi orang Kristen, tapi bagi teman-teman yang lain, teman saudara, keluarga yang bukan Kristen. Mereka juga butuh namanya Natal, butuh namanya Yesus. Bukan eksklusif. Saya dan saudara sebagai orang yang percaya bukan eksklusif. Artinya apa? Bukan orang yang tertutup, tapi terbuka. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang Kristen, atau bukan akan hanya orang yang percaya, tapi bagi dunia. Yesus datang bagi dunia. Ya, coba kita boleh dibuka satu orang, Yesaya 7 ayat 14. Ya, ini ditulis oleh Nabi Yesaya dan dikutip kembali di Matius, dan itu nggak saling tahu berapa ribu tahun. Ada yang bisa baca Yesaya 7 ayat 14? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Yes. Dia akan menamakan dia namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Waktu Yesus lahir, Nabi Yesaya udah gak ada. Dinubuatkan bahwa dia akan lahir. Ada seorang, dikatakan anak laki-laki, ya seorang perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan namanya Immanuel, Allah beserta
Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Enggak ada. Sekalipun penderitaan, karena Allah di pihak saya dan saudara. Matius mengutip Yesaya ini untuk menegaskan bahwa kelahiran Yesus bukan kejutan secara sejarah. Kelahiran Yesus itu sejarah, Bapak Ibu. Semua mengakui dunia. Tanpa dia bukan orang percaya. Orang yang tidak beragama pun, ateis pun mengakui kelahiran Yesus. Kalau percaya itu mungkin kata lain. Apa? Persoalan lain. Tetapi rencana kekal Allah yang telah dimulai sejak perjanjian lama. Keselamatan itu dimulai dari perjanjian lama. Karena tadi saya sampaikan di awal, Adam gak bisa memenuhi itu. Maka dipenuhi melalui siapa? Melalui Yesus. Dan dia lahir ke dunia buat saya dengan saudara. Itu yang kita rayakan hari ini. Yang pertama, Immanuel. Coba next. Immanuel, Allah beserta kita. Iman itu artinya bersama kita. Dan El itu adalah Allah. Allah bersama kita. Ada dua kata di situ. Ya. Bahasa Yunani-nya itu ada namanya Iman dan ada namanya El. El itu adalah Allah. Bersama kita. Allah bersama saya dengan saudara. Bukan hanya Allah yang menolong dari jauh, tetapi Allah yang hadir, menyertai, bahkan apa? Tinggal di dalam saya dengan saudara. Yesusnya bukan tinggal di luar, tapi Yesusnya tinggal di dalam saya dan saudara. Haleluya, amin. Katakan kiri kanan saudara, pastikan Yesus tinggal di dalammu. Haleluya, amin. Yesusnya jangan di luar, Bapak Ibu, tapi Yesusnya di dalam. Jika aku mengetuk, kata firman Tuhan ya, kata Yesus, dan jika ada yang membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk bersama-sama dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Yesus rindu buat saya dan saudara. Dia masuk, dia hadir, dia tinggal di dalam saya dan saudara, bukan tinggal di luar. Itulah yang kita rayakan hari ini. Yesus tidak lagi berbicara tentang lahir di palungan yang masih bayi mungil, enggak. Tapi Yesusnya apakah hadir, apakah tinggal di dalam saya dan saudara hari ini? Kalau dia tinggal, maka apa? Hidup kita diubahkan. Haleluya, amin. Karena yang menonjol itu adalah Yesus, bukan saya dengan saudara. Bahkan bukan diri kita, tadi malam saya sampaikan. Objeknya adalah Yesus. Fokus kita adalah kepada Yesus. Dia menyertai, dia tinggal di dalam saya dengan saudara. Waktu saya kuliah, pertama kali saya kuliah ke Bandung. Saya sampai di Bandung, saya dikunjungin ke kosan saya, ya, sama abang-abang kakak-kakak angkatan di GKKD, ya. Habis itu saya, saya Kristen dari lahir. Opung saya Sintua, bapak saya Sintua, semuanya. Ya, kami orang tua saya di GKPS, karena kami orang Simalungun. Saya Kristen. Datang abang ini datang ke kosan saya. Mereka kunjungan dan mereka bilang, kamu mau nggak terima Yesus dalam hidupmu? Dalam hati saya tahu siapa Yesus. Dari kecil dari saya mulai tahu berbicara, saya udah tahu siapa Yesus. Itu yang mengubahkan hidupmu, kata abang ini. Oke. Saya bilang, saya orang Kristen. Bapak saya, opung saya Porkanger, bapak saya Porkanger. Terus apa kurang? Akhirnya dia bilang, tak usah jawab hari ini. Nanti hari Sabtu depan, itu waktu itu pas hari Sabtu. Sabtu depan kita jumpa lagi di kampus. Nanti saya akan tanya, Bapak Ibu yang terkasih,
Saya sepanjang minggu itu, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu, saya berpikir, saya merenung, siapa saya sebenarnya? Siapa diri saya? Kalau Yesus itu Tuhan, ke gereja aja jarang. Bahkan karena saya ngekos di Pekanbaru, saya SMA di Pekanbaru. Saya ngekos. Nggak pernah ke gereja selama di Pekanbaru. Saya 3 tahun di Pekanbaru SMA, nggak pernah ke gereja. Tapi nyampe nanti tahun Natal nanti, libur sekolah, nanti nyampe di kampung, saya paling rajin ke gereja. Iya dong. Bapak saya sih tua. Coba dari perantauan anaknya kalau sempat nggak ke gereja, apa kata orang? Saya pikir, saya merenung, oh iya ya, Yesus itu bukan Tuhan atas hidup saya. Saya hanya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi Yesus itu tidak menjadi Tuhan atas hidup saya. Saya tahu hidup saya seperti apa. Tibalah di hari Sabtunya. Gimana, Dek? Udah ada jawabannya? Akhirnya saya bilang, iya, Yesus itu hanya Tuhan di dalam pengetahuan saya, tapi Yesus itu bukan Tuhan atas hidup saya. Karena Yesusnya ada di luar, bukan di dalam. Sehingga itu ya tidak mengubahkan saya sama sekali. Karena Yesusnya di luar, bukan di sini. Dan abang itu bilang, sekalipun kamu Kristen dari kamu lahir, opungmu Kristen dan setadi majelis gereja dan segala macam, orang di luar sana juga tahu bahwa Yesus itulah Tuhannya orang Kristen. Berarti kita sama, saya sama dengan orang yang di luar sana, hanya mengetahui bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus itu tidak tinggal di dalam. Yesus tidak mengubahkan sama sekali, karena tidak tinggal di dalam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya Allah yang menolong dari jauh, tetapi Allah yang hadir, menyertai dan tinggal di dalam saya dengan saudara. Dia Immanuel. Dia harus tinggal di dalam saya dan saudara. Karena itulah yang bisa mengubahkan, itulah yang bisa membangkitkan, itulah yang membawa saya dengan saudara dalam semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Kalau Yesus tinggal di luar, kita gak akan pernah berubah sama sekali. Saya juga sama mengalami ini. Puluhan tahun saya jadi orang Kristen, tapi gak mengubahkan sama sekali. Karena apa? Karena saya, Yesusnya tidak ada di dalam. Dan puji Tuhan, saya sebulan di Bandung langsung ditangkap oleh Tuhan. Padahal tujuan kuliah jauh-jauh ke Bandung itu bukan itu tujuannya, bukan untuk melayani Tuhan. Tujuannya happy, enjoy, jauh dari orang tua, uang ada, semuanya serba ada. Tapi Tuhan punya cara lain. Tapi karena tadi, waktu saya meresponi, saya memberikan hidup saya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan mulai sejak itu, 17 November 2004 itu, mulai sejak itu saya bilang di hadapan Tuhan, Tuhan mulai hari ini saya mau melayani Tuhan. Dan tidak pernah terpikir sama sekali buat saya menjadi pendeta, nggak pernah. Tapi hanya satu yang saya mengerti, saya bawa Yesusnya itu tinggal, sehingga itu yang mengubahkan paradigma saya, mengubahkan seluruh hidup saya. Immanuel, Allah beserta kita. Biarkanlah itu buat saya dan saudara memenuhi kita. Bukan hanya di Natal ini, bukan hanya di hari Minggu depan memasuki tahun baru, bukan, tapi sepanjang hidup saya dengan saudara. Allah Immanuel, Allah beserta saya dengan saudara. Dia tinggal di dalam, bukan di luar. Haleluya, amin. Yang kedua, juru selamat atau soter. Ya, bahasa aslinya itu soter. Artinya apa? Pembebas, penyelamat, penolong. Yesus adalah pembebas. Nggak enak Bapak Ibu.
Orang yang sedang dijajah, orang yang sedang terkungkung, orang yang sedang terikat tidak akan pernah merasakan namanya kebebasan, Bapak. Bangsa Israel sekian ratus tahun mereka dijajah. Enggak enak. Maka ada namanya seorang pembebas, ada juru selamat, Bapak. Penolong. Allah sebagai penyelamat Israel. Dan Israel hari ini adalah saya dan saudara, Israel rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena juru selamat ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan. Sekali lagi, agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen tidak menyelamatkan saudara. Agama apapun tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan siapa? Yesus. Karena Yesus tidak pernah bawa agama Kristen ke bumi ini. Itu hanya kesepakatan bahwa Bapak rohani. Coba saudara lihat dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada Yesus bawa agama Kristen, nggak ada. Bahkan apa? Firman Tuhan di Alkitab itu, Kristen itu adalah ejekan, sebutan, ngejek. Misalnya nih, saudara, misalnya pernah mungkin anak kecil, saudara lewat, itu dia sih, lihat itu Kristen itu kan pengikut Kristus. Hanya sekali itu disampaikan di Alkitab itu. Yesus disebut saudara karena dia menyelamatkan dari dosa. Kita butuh penolong, kita butuh penebus. Itulah namanya Yesus. Tahun ke tahun saya berdoa buat setiap kita, supaya kita belajar, kita bangkit dari paradigma yang lama. Kita perlu dibebaskan dari dosa, sama seperti bangsa Israel ini. Mereka perlu dibebaskan, makanya dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka dibawa keluar kenapa? Karena sedang diikat, sedang di bawah otoritas daripada dosa. Karena Mesir berbicara tentang dosa. Enggak tahu saudara apakah sedang hari ini saudara ada berjalan, sedang ada di Mesir, atau sedang ada mau menuju ke tanah perjanjian, atau sedang di tanah perjanjian. Saudara yang lebih tahu. Tapi ada kabar baik hari ini. Sekalipun saudara sedang ada di dalam Mesir, mari biarkan Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara. Haleluya, amin. Biarkan dia membawa kita keluar dari Mesir. Biarkan dia membawa saya dan saudara keluar dari dosa. Biarkan dia membawa kita, saudara, keluar dan masuk ke tanah perjanjian. Dia menyelamatkan dari maut, hukuman kekal, dan kuasa kegelapan. Dia bebaskan kita. Dia bebaskan saudara dari ikatan, dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang namanya yang terikat, Bapak Ibu, orang yang terikat. Karena saya orang kampung, saya dulu penggembala namanya kerbau. Ya, kerbau itu kurang lebih talinya itu 20 meter dari hidungnya, dan ditambatlah kan di kayu. Dan dia bisa hanya berputar sepanjang 20 meter. Nggak bisa kemana-mana, 21 ke atas nggak bisa lah. Karena apa? Karena sedang diikat. Terikat Bapak, dia hanya mutar-mutar 20 meter aja sekeliling. Gak bisa kemana-mana dan hanya bisa ada di sini. Orang yang terikat samalah seperti itu. Orang yang tinggal di dalam dosa, dia akan mutar di situ. Mutar aja di situ. Gak bisa kemana-mana. Gak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa pun. Karena tadi orang yang tinggal dalam
dalam maut, dalam dosa, dalam kegelapan apapun, pandangannya terbatas. Dan kabar Natal pada pagi hari ini, supaya Kristus membebaskan saya dan saudara. Haleluya, amin. Ya, bebaskan kita dari cara pandang kita yang lama, dari pola pikir kita yang lama, dan kita kenakan Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang datang? Itu yang kita rayakan hari ini, Yesus. Dia mengubahkan. Dia sanggup gak mengubahkan hidup kita yang berantakan, yang hancur, saya hancur-hancurnya. Dia sanggup gak? Dia sanggup. Dia sanggup, Bapak Ibu. Tapi ada bagian saya dan saudara dan saya mau gak membuka pintu itu? Mau gak kita memberikan semua hidup kita kepada Yesus? Biarkan Dia yang mengubah. Supaya jangan nanti ketemu lagi tahun depan Natal hal yang sama yang kita alami. Ketemu lagi tahun depannya lagi hal yang sama. Harusnya saya dan saudara harus naik kelas. Haleluya, amin. Katakan dengan kamu harus naik kelas. Sepanjang saya dengan saudara tidak naik kelas, maka akan terus berputar di situ, Bapak Ibu. Percaya. Kalau belum lolos dari situ, maka akan berputar di situ sama seperti anak sekolah, kan? Sekarang aja yang nggak ada tinggal anak sekolah, kan? Zaman saya dulu ada. Rata-rata bayi yang tinggal. Puji Tuhan saya nggak pernah tinggal kelas. Karena apa, Bapak Ibu? Karena belum lolos dari situ. Belum bisa naik kelas. Saudara mau naik kelas atau upgrade atau downgrade, Bapak Ibu? Setiap orang pasti namanya upgrade. Enggak ada namanya mau downgrade, Bapak Ibu. Enggak ada. Sama di dalam Kristus. Kayak tadi malam itu ya, itu kan ada beberapa adik-adik itu kan yang main musik ya. Harus mau upgrade. Jangan hanya di Natal aja yang melayani itu. Minggu depan, minggu tahun depan, ya mulailah datang kepada tuh melayani itu. Haleluya, amin. Ada namanya Ardi, apa Amel ya? Amel. Yang tadi malam main musik. Adel. Amel. Ya. Juga yang tadi malam ya, yang menari dan segala macam. Kita perlu mau belajar bersama-sama. Saya mau di-upgrade. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang kita belum lulus dari keadaan kita, maka kita akan berputar di situ. Maka ada effort yang mau kita kerjakan bersama-sama. Tadi pandang Kristus, datang kepada Yesus, maka Dia akan memulihkan kita, membawa kita, bahkan kita berlari. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, mereka berjalan semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang penyertaan. Itu berbicara tentang penyertaan Yesus Tuhan atas hidup saya dan saudara. Orang semakin lama berjalan pasti semakin capek, Bapak. Semakin lelah. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, semakin lama berjalan semakin kuat. Karena apa? Karena memandang Yesus, karena menghadap Allah di Sion. Itu maksudnya. Saya mau lolos dari kondisinya. Itu adalah keputusan. Saya tidak mau lagi berputar. Saya mau keluar.
Anak-anak muda, saya mau keluar dari kondisi saya hari ini. Dan saya mau berlari kepada Yesus. Sama yang keluarga, suami istri, hari-hari masih ribut. Itu akan terus berputar, seperti itu. Tapi waktu saudara menetapkan hati saudara, saya mau datang kepada Tuhan, maka Dia yang memulihkan, maka akan semakin mengasihi satu dengan yang lain. Haleluya, amin. Ingat, covenant, perjanjian antara Allah, antara saya dengan Allah, antara saudara dengan Allah, suami dengan Yesus, covenantnya istri dengan Yesus. Bukan lagi berbicara tentang covenant atau perjanjian antara suami dan istri, tapi jauh lebih tinggi. Itu tadi yang saya sampaikan, upgrade levelnya lebih lagi. Covenant saya adalah apa? Covenant saya dengan Yesus. Sekalipun suami saya menyakiti saya atau istri saya menyakiti saya, covenant saya dengan Yesus. Perjanjian saya dengan Yesus, bukan lagi dengan istri saya. Kalau perjanjian saudara dengan Yesus, apapun yang dialami antara suami dengan istri atau perlakuan istri dengan suami, saudara akan tetap bersyukur, saudara akan tetap bertahan. Kenapa? Covenant saya, perjanjian saya dengan Yesus, bukan dengan pasangan. Kenapa hari ini begitu mudah orang cerai? Ayat 1, dia tidak pegang covenantnya dengan Kristus. Dia tidak pegang perjanjiannya. Dia hanya pegang perjanjian dengan istrinya atau suaminya. Waktu istrinya atau suaminya menyakiti dia bilang, sorry, sampai di sini. Karena yang dipegang hanya covenant, pasangan. Dia tidak pegang perjanjian dengan Allah. Akhirnya gampang, saya bisa cari dulu, saya bisa cari pasangan yang lain. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita upgrade. Saya mau pegang covenant saya dengan Yesus. Waktu kita pegang covenant kita, perjanjian kita dengan Kristus, dengan siapapun, saudara tidak akan pernah kecewa. Saudara tidak akan pernah sakit hati lagi. Saudara tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Karena covenant saya dengan Kristus, karena saya mengasihi Yesus. Jadi malam kan sampaikan firman, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan yang sama dengan itu adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia. Yang sama dengan yang terutama tadi. Itu nilainya sama, bobotnya sama. Mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama, mengasihi manusia, itu bobotnya sama. Waktu saudara mengasihi istri atau pasangan saudara, saudara sedang bobotnya sama, sedang mengasihi Yesus. Waktu saudara sedang mengasihi saudara seiman saudara, waktu saudara mengasihi orang tua, keluarga, siapapun, saudara sedang sama bobotnya, sama nilainya, sedang mengasihi Yesus. Haleluya. Yang ketiga, damai sejahtera. Ya, tadi ya dikatakan oleh malaikat itu damai sejahtera bagimu, katanya kepada penggembala tadi ya. Ya, Ibrani itu shalom, bahasa Yunani itu irene. Bukan sekedar perasaan tenang, tetapi keutuhan, pemulihan total. Relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Relasi yang benar dengan Allah dan sesama itu terjadi kalau saya dan saudara dipulihkan hubungannya dengan Yesus. Tanpa kita mengalami pemulihan tentang Kristus dalam hidup kita, Yesus tidak tinggal di dalam kita, Bapak Ibu yang terkasih, tidak akan pernah namanya apa? Ada hubungan atau relasi dengan Kristus. Bukan hanya perasaan tenang, tetapi utuh
sempurna. Pemulihan total. Haleluya. Waktu Yesus tinggal di dalam saya saudara, kita dipulihkan total. Di matanya Tuhan, saudara sedang dipulihkan dalam total. Sekali tetapi waktu saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara masih jatuh, itu sedang dalam proses. Tapi di mata Tuhan, saudara dipulihkan dengan total. Karena sepanjang kita hidup di bumi ini, kita terus diproses. Nanti kita sempurna waktu bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Damai sejahtera. Bisakah saudara dan saya mengalami damai sejahtera dalam kondisi terjepit? Mungkin saudara dikhianati orang yang saudara kasih. Bisakah saudara mengalami damai sejahtera? Mungkin saudara ditinggal. Mungkin saudara mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah saudara alami, bahkan terbayang pun tidak pernah. Bisakah kita mengalami damai sejahtera? Tapi saya percaya, waktu Yesus hadir dalam hidup kita, dalam kondisi apapun kita bisa mengalami damai sejahtera. Haleluya, amin. 2013 kami mengalami itu. Sedang pelayanan, terus tiba-tiba mama saya nelpon. Polisi sudah ada di perjalanan, polisi satu rombongan. Ngapain? Tapi memang udah ada case-nya. Ada seorang orang gila, tetangganya mereka itu udah ditinggalkan istrinya, ditinggalkan keluarganya, dibilang kalau kalian mau bunuh di kampung itu, bunuh aja lah itu. Karena kadang gila, kadang waras, kadang gila, kadang waras, tapi menyakiti. Dan itu beda satu rumah dengan orang bapak. Hari Sabtunya, abang kami yang nomor 1 itu dikejar, diambil parang, dikejar. Mau disakiti lah abangnya. Habis itu tiba-tiba sorenya dia agak waras. Tiba-tiba di malam hari, jam subuh lah ya, jam 2, katanya jam 2, tiba-tiba masuk dari pintu. Mereka lupa, karena namanya juga di kampung ya, pintu belakang itu, pintu dapur itu lupa kuncinya. Dia masuk dari sana. Orang semuanya sedang tidur, namanya juga subuh. Wah itu akhirnya ada yang di perut bapak itu, karena bapak angkat gitu kan supaya mama sama, waktu itu pas ada berkunjung juga adik kami, dia punya baby baru umur 3 bulan waktu itu, nanti diinjak pula itu gitu, ditangkap sama orang bapak ini. Waktu ditangkap digigit lah perutnya, berdarah juga, luka juga. Habis itu mereka ikat lah. Sebelumnya itu ada ibu-ibu memang digigit hidungnya habis, sampai hari ini cacat ibu itu. Ya, akhirnya mereka ikat lah. Karena kejadian itu di rumah, maka mereka ikat di belakang rumah. Waktu mereka ikat di belakang rumah itu kan udah keesokan harinya, tapi itu udah mulai sore diikat. Ternyata ada pohon jengkol lah ya, pohon jambu, diikat di situ, tangannya diikat supaya menunggu keluarganya supaya menjemput. Nggak tahu gimana waktu itu ada berapa orang anak buah, akhirnya ronda lah mereka sepanjang malam hari itu. Ternyata tengah malam atau gimana, ada anak muda satu orang, mungkin saking dia udah emosionalnya, diambil kayu, dipukul kepalanya, mati orang gila ini. Tapi itu kan diikat di belakang rumah. Akhirnya apa? Datanglah polisi. Datang polisi rame-rame, dibawalah mereka 7 orang. Bapak saya udah tua, abang nomor 1, dan ada yang mengikat anak-anak muda itu yang berkeluarga juga, bapak juga. 7 orang lah mereka masuk. Dan saya dikabari seperti itu. Terus gimana, Bu? Gimana reaksi bapak? Ya bapak pasrah aja. Akhirnya saya pulang untuk mengurus mereka. Abang kan juga pengurus gereja. Akhirnya
Saya pulang waktu itu mengurus 2 minggu karena saya sedikit banyak, walaupun saya bukan jurusan hukum, tapi karena saya suka hukum. Kemudian saya siapkan semua untuk pemberkasannya, saksi dan segala macam. Saya siapkan semua dokumen segala macam untuk pendomus itu. Dan saya jumpai pengacara GKPS. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya belajar. Saya waktu itu belajar damai sejahtera. Saya melakukan itu dengan damai. Saya bilang sama mama nangis-nangis gitu ya. Ya karena abang nomor 1, karena nggak ada lagi siapa di kampung itu, maksudnya hanya abang sama kakak gitu ya, yang istrinya abang gitu ya, yang ngurus orang bapak di sana. Tapi malah abang sama bapak yang masuk, berarti kan tinggal ibu-ibu, mama saya sama para lainnya yang mengurus bolak-balik ke kota gitu ya, ke polsek atau segala macam. Dan 2 minggu saya. Tapi sepanjang saya di situ, yang saya tangkap yang satu, damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu tidak dikondisikan. Haleluya, amin. Damai sejahtera itu ada di sini, bukan karena dari luar keadaan. Keadaannya memang tidak mendukung untuk damai sejahtera. Waktu saya pun ketemu dengan Eporusnya, saya ketemu langsung dengan Eporusnya GKPS. Karena untuk pengacara yang 3, pengacara yang GKPS itu sinode ini, saya jumpa, saya banyak ngobrol. Udah saya siapkan berkasnya, mereka hanya masuk ke pengadilan. Ternyata Bapak Ibu, waktu saya pulang ke sini, dan laporkan kepada saya, Aman, tolong disiapkan uang sekian. Untuk apa? Pengacara bilang, untuk kita kasih ini, kasih hakim, kasih jaksa dan segala macam. Saya bilang, sorry to say, saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak akan melakukan itu sepeser pun untuk mengeluarkan, untuk menyogok. Kalau memang mereka harus menanggung berapa tahun pun, itu berarti udah konsekuensi. Saya tidak akan melakukan. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang mau membela, dan nanti setelah kasus ini selesai, kami keluarga akan menyiapkan sebagai tanda terima kasih kami. Dan dia bilang, nggak bisa. Pengacara bilang, nggak bisa Pak, harus disiapkan. Saya bilang, kalau gitu, sorry, ya udah nggak apa-apa, tak usah dibela. Dan memang pada akhirnya nggak dibela sama sekali. Dan putuslah 9 tahun 8 bulan. Dan saya bilang ke bapak saya, sama abang saya dengan rekan-rekan itu, saya percaya ada rencana Tuhan di balik setiap keadaan. Bukan selesai sampai di situ. Yang menjadi lawan saya siapa? Keluarga besar saya, terutama kakak saya, di bawahnya abang yang nomor 2. Pokoknya siapkan uang semua. Pokoknya mau dijual pun apapun yang ada di kampung itu, tanah bapak itu jual lah. Bapak Ibu yang terkasih, nggak enak. Lawan kita adalah keluarga. Saya bilang enggak. Kebenaran tetap kebenaran. Oh kamu anak durhaka. Saya dibilang anak durhaka Bapak Ibu. Percuma aja kau melayani, percuma aja kau punya Tuhan. Saya bilang enggak. Dan saya bilang ke bapak saya, karena bisa bertelepon. Makanya kalau dibilang nabi itu bisa telepon dari dalam, bisa. Saya saksinya. Bisa telepon tapi harus bayar. Pakai teleponnya orang dalam. Bapak saya bilang, Mam, saya lagi sakit. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak waktu itu posisinya umurnya kalau salah 63-an ya. Wow. Itu saya miris. Dan dikasih tahu juga ke kakak kami itu, lihatlah itu Bapak udah sakit-sakitan. Kamu mau itu Bapak mati di penjara? Dan saya kembali. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata firman Tuhan. Saya hanya damai. Saya bilang, gak apa-apa, kita tunggu aja prosesnya Tuhan. Itu tahun pertama di penjara. Tahun kedua, bapak saya tidak lagi seperti waktu dia pertama kali masuk ke penjara. Dia bilang nelpon, dia udah ketawa dan dia udah video call, dia udah ketawa. Bapak, gimana kabarnya? Puji Tuhan sudah sehat.
Dan saya nggak mau lagi keluar dari penjara ini. Kenapa? Karena saya senang di penjara ini. Saya mengenal Yesus siapa selama ini. Di sini saya baru mengenal siapa itu Yesus. Siapa itu Yesus yang saya kenal selama ini. Baru di penjara ini saya kenal. Karena mereka belajar Alkitab, sekolah Alkitab. Bapak saya itu ada ijazahnya. Sama abang saya itu, mereka belajar Alkitab selama ada di penjara 3 tahun. Berarti kurang lebih D3 lah ya. Saudara bayangkan itu D3, padahal bapak saya itu hanya tamat kelas 6 SD atau kelas 1 SMP ya. Tapi di dalam itu dia bisa jadi D3. Dan dia bilang, dia teleponin anak-anaknya, gurunya juga yang tadi yang bilang saya itu orang-orang apa durhaka. Inang, terima kasih. Saya untunglah Bapak Aira enggak ngeluarin saya dari sini. Kenapa? Ya karena saya senang di sini. Saya memuji Tuhan di sini. Kami senang di sini sama abangmu di sini. Wah, kami senang. Bapak Ibu yang terkasih, sampai umur 63 beliau belum mengenal. Dia hanya tahu siapa itu Yesus, pokoknya melayani. Tapi dia belum mengenal, bahkan belum, Yesusnya belum di dalam. Tapi Yesusnya masih ada di luar. Tapi waktu Yesusnya ada di dalam itu mengubahkan hidupnya. Haleluya, amin. Dan itu yang kami alami. Dan sampai hari ini beliau masih sehat, 74 umurnya, masih bisa meragat. Semalam beliau ke Polda ya, karena punya dilantik polisi Brimo. Masih bisa dia melihat cucunya. Dan saya telepon sama, gimana, senang Pak? Ya senang kali lah. Ya udah sekalian lah naik helikopter itu, karena di samping helikopter dia foto-foto. Karena bapak kami cukup gaul dulu, lebih gaul dari saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu namanya damai sejahtera. Damai sejahtera tidak dipengaruhi dari luar, tapi damai sejahtera itu dari dalam. Haleluya, amin. Karena Yesusnya ada di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, coba next, dikit lagi. Allah beserta kita dalam perjanjian lama. Banyak ya ada di depan saya buatkan. Tuhan menyertai Yusuf. Saudara tahu bagaimana ceritanya Yusuf? Dia dijual, mau dibunuh oleh abang-abang. Dia dijual, habis dijual dia dilelang. Habis dilelang apalagi dia difitnah segala macam. Tapi Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Musa. Bagaimana dia dikatakan bahwa aku nggak bisa ngomong. Sama Bapak Ibu, saya sama seperti Musa. Cara ngomong, nggak bisa ngomong waktu saya sebelum bertobat Bapak Ibu. Malu. Nggak bisa ngomong sama sekali, cerita sama orang juga nggak bisa. Itu yang dikatakan oleh Musa. Saya nggak bisa, katanya. Pilih aja yang lain untuk menghadap Firaun. Pilih aja yang lain. Tapi Allah menyertai dia. Dikatakan bukan engkau yang berkata-kata, aku yang berkata-kata. Sekali lagi, fokusnya kepada Yesus, bukan kepada diri saya dan saudara. Kalau kita nggak ada yang mampu, bahkan nggak ada yang layak satupun di antara saya dan saudara. Tapi Kristus layakkan kita untuk melayani Dia. Siapa? Yusuf. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata firman Tuhan. Karena Musa gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua lah yang membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dia bilang, aku masih muda, aku belum bisa, belum layak maksudnya. Sama dengan saya dan saudara, nggak ada yang layak. Saudara masih muda. Mungkin anak-anak muda bilang, saya masih muda, saya belum bisa melayani, saya belum bisa memberitakan Injil, saya belum bisa menyampaikan kesaksian, saya belum bisa. Musa juga melakukan hal yang sama, pernah menyatakan itu. Yosua juga sama. Yeremia juga sama. Maka dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau muda, rendah karena engkau muda. Firman Tuhan katakan demikian. Adik-adikku yang muda ini, jangan satu orang pun menganggap engkau rendah. Tapi karena apa? Yesus yang ada di dalam. Saya nggak bisa Bapak Ibu. Sebelum saya bertobat ini, sebelum saya terima Yesus, saya nggak bisa ngomong.
Bahkan istri saya, mama saya ngomong ke istri saya. Dulu Papa Ira itu gak bisa ngomong. Apalagi tempat ada udah 2-3 orang, udah susah ngomongnya. Pemalunya luar biasa. Tapi waktu Tuhan mengubahkan kita, semuanya bisa diubahkan. Haleluya, amin. Semuanya bisa berubah. Kalau saudara bilang saya gak bisa, suara saya terbatas, suara saya palsu. Sekalipun suara saudara palsu, tapi di hadapan sorga suaranya luar biasa. Tapi mau belajar. Yang jadi pertanyaan, mau nggak atau tidak? Tuhan beserta dalam lembah kekelaman, kata pemazmur Daud. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau menyertai aku. Dikatakan oleh pemazmur Yesaya, jangan takut, aku menyertai engkau. Itu cukup bagi saya dan saudara. Janji itu cukup bagi setiap kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut masa depanmu, Yesus menyertai engkau. Jangan takut teman hidupmu, Tuhan akan sediakan. Haleluya, amin. Gak ada yang amin anak muda. Dia menyertai. Tapi serius di dalam Tuhan ya. Dapat janji dan lakukan firman Tuhan. Di perjanjian baru, firman itu coba kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Satu, dua, tiga. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah yang saya dan saudara rayakan hari ini. Firman itu telah menjadi manusia. Berarti sudah. Telah itu menyatakan sudah. Sudah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Di antara kita itu berbicara diam di dalam saudara. Itu maksudnya. Yesusnya diam di dalam saya dan saudara. Artinya tinggal di dalam saya dan saudara. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah kita berikan tempat bagi Yesus di dalam hidup kita? Matius 8 ayat 20 dikata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Dia menyertai. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun belum kelihatan, sekali belum nampak, tapi dikatakan aku menyertai engkau. Sekalipun belum ada ciri-cirinya untuk masa depan, untuk anak-anak kita, untuk kehidupan kita, tapi dikatakan aku menyertai engkau. Itu cukup, pegang janjinya dan berjalan bersama dengan Kristus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan Roh Kudus adalah penyertaan permanen. Itu cukup bagi saya dan saudara. Dia menyertai kita, bahkan melewati lembah sekalipun. Seorang teolog bilang, Athanasius itu kata Allah menjadi manusia supaya manusia dapat kembali kepada Allah. Tanpa Allah menjadi manusia, kita tidak akan pernah bisa kembali kepada Kristus. Inkarnasi adalah Allah mengambil inisiatif total untuk menjembatani celah atau dosa antara yang kudus dan yang berdosa. Dia menjembatani, Yesus menjembatani saya dengan saudara untuk sampai kepada kekekalan. Apa yang mau kita lakukan? Wah, yang terakhir,
Inkarnasi sebagai dasar pemutusan. Ya, Yesus menjadi manusia, maka gereja dipanggil untuk hadir di tengah dunia. Gereja dipanggil, saya dengan saudara dipanggil untuk keluar. Tidak cukup sampai di sini. Kemarin minggu lalu Pak Siagian sampaikan ya. Sampaikan apa? Gereja itu Injil jangan berhenti sampai di gereja. Injil itu harus keluar. Gereja harus keluar. Jangan berhenti Injil itu di tempat ini. Tapi Injil itu harus dibawa keluar. Kabar baik harus dibawa keluar. Kabar baik harus disampaikan. Haleluya, amin. Itu adalah saya dan saudara. Kalau bukan kita yang membawa, siapa? Ada Bapak Ibu. Kalau saudara tidak mau membawa itu keluar, maka ada orang luar, ada orang lain untuk membawa itu. Tadi dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa kabar baik. Biarlah saudara dan saya adalah orang yang berbahagia itu, karena membawa kabar baik. Mengajarkan kita untuk apa? Mendekati yang hilang. Hadir bagi yang terluka. Mendekati yang hilang. Kalau saudara sudah lihat, sudah menjauh dari Yesus, sudah hidup di dalam dosa, mungkin ada teman saudara yang akan saudara kenal, maka untuk itulah gereja hadir. Datangin, jumpain, kunjungin. Ayo datang lagi kepada Yesus. Ayo kita mengenal Yesus lagi. Ayo hidup lagi di dalam Kristus. Itu menjadi bagian dari gereja, Bapak Ibu. Jangan cuek. Katakan kiri kanan saudara, jangan cuek. Haleluya, amin. Jangan cuek. Saudara sudah tahu ada teman kita yang dulunya hidup dalam kebenaran, terus tidak lagi hidup dalam kebenaran, maka saudara bilang, ya udah itu urusan dia. Bukan, Bapak Ibu. Wah, itu kan urusan dia. Yang penting kan saya ke gereja, saya beribadah, saya hidup dalam Tuhan, itu urusan dia. Saya nggak mau mengurusi urusan dia. Bukan, Bapak Ibu. Yesus tidak egois. Kalau Yesus egois, dia tidak akan datang menyelamatkan saya dan saudara. Bahkan dia tinggalkan kemuliaan untuk apa? Menebus saya dan saudara melalui kayu salib. Hadir bagi yang terluka. Hadir bagi yang terluka itu apa? Kehadirannya Yesus. Sama seperti yang tadi malam, drama kolosal mereka tadi malam. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu hadir. Hadir bagi orang yang terlupakan. Hadir bagi orang yang terluka. Hadir bagi orang yang sedang kecewa. Hadirnya apa? Menguatkan. Hadirnya apa? Men-encourage dia. Membangkitkan dia. Waktu orang putus pengharapan, maka saudara hadir. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Haleluya, amin. Itulah membawa damai sejahtera. Membawa Injil dengan pendekatan relasi, hubungan. Bangun hubungan. Supaya apa? Supaya Injil diberitakan. Karena hanya Injil jawaban. Gak ada di luar Injil. Tadi firman sudah menjadi manusia, yaitu Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangun. Untuk itulah kita merayakan Natal ini. Bukan hanya kita yang diselamatkan, bukan hanya Yesus yang tinggal di dalam kita, tapi kita juga rindu teman kita yang belum mengenal Yesus, yang belum tinggal di dalam Yesus, mereka juga kita rindu Yesus juga tinggal di dalam mereka. Haleluya, amin. Kasih yang menyentuh dunia nyata. Jika Allah beserta manusia, maka gereja tidak boleh jauh dari pergumulan manusia. Artinya apa? Gereja menjadi jawaban.
Gereja menjadi jawaban. Saya dengan saudara menjadi jawaban bagi banyak orang. Waktu mereka tidak lagi punya pengharapan, saudara hadir di tengah-tengah mereka. Kita hadir di tengah-tengah mereka. Masih ada harapan sepanjang Yesus bersama-sama dengan kita. Itu harus disampaikan ke tengah-tengah dunia. Untuk itulah saya dengan saudara, Tuhan panggil menyembuhkan luka, menyembuhkan orang yang kecewa, yang terluka, merangkul yang tersisih, mengasihi orang yang tidak dianggap. Memberi pengharapan bagi keluarga yang hancur. Hari ini kali itu yang sedang dirusak oleh si iblis, keluarga yang hancur. Karena apa? Karena keluarga salah satu yaitu lembaga yang diinisiatif, yang dibangun oleh Allah itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri adalah apa? Keluarga. Kalau keluarga hancur, maka semuanya hancur. Tapi kalau keluarga kuat, keluarga mengenal Yesus, keluarga tinggal di dalam Kristus, maka keluarga akan kuat. Menemani yang berduka. Gak susah Bapak Ibu. Saudara tinggal datang, saudara ngobrol, saudara teman. Itu cukup membangun, itu cukup menguatkan orang yang berduka. Itu cukup bagi mereka. Mungkin gak ada teman yang ngobrol, tapi waktu saudara datang, saudara menguatkan, saudara membangkitkan, maka ada muncul kekuatan yang baru. Berapa waktu yang lalu saya bilang, waktu kami yang pertama kali kunjungan dengan keluarga Pak Siagian, kami ya dengan siapa waktu itu yang pertama kali ke Patorunya, ya sama Yovan ya. Ternyata orang dia sudah putus asa Bapak Ibu. Yang dia terbakar 70% itu, yang kapal yang meledak itu, yang di Tanjung Ucan itu, nggak ada lagi pengharapan. Dia sudah putus asa. Saudara bayangkan itu semua ya, dibalut oleh korban karena semuanya terbakar. Nggak ada lagi harapan. Dan hanya dia dengan istrinya yang ada di situ, hari demi hari, minggu demi minggu. Pas dia lewat pas kami ngunjungin Pak Immanuel. Pak Immanuel waktu itu nomor berapa kamarnya? 13. Bapak itu nomor 10. Pas lewat, ibu itu istrinya, dilihatnya kami bilang kami dari gereja ke perawat waktu datang ke kamarnya Pak Immanuel. Dan ibu itu bilang, Pak, bisa nggak ke ruangan suami saya? Ternyata suaminya udah haplas, nggak punya pengharapan lagi. Karena sudah berminggu-minggu dia kondisinya kok nggak berubah. Dan kami kuatkan. Seminggu kemudian, waktu saya datang lagi ke sana, dan dia bilang, Amang, saya bisa sembuh nggak? Saya bisa hidup nggak? Itu perkataan orang yang putus asa, yang tidak punya pengharapan sama sekali. Saya bisa hidup nggak? Sambil dia nangis. Karena dia lihat nggak ada yang berubah. Dia masih kesakitan, ususnya juga masih kesakitan luar biasa. Artinya apa? Dia sedang berbicara, nggak ada lagi harapan. Saya 24 jam, 1 minggu, 1 bulan terus kayak gini kesakitan, nggak ada lagi harapan. Saya masih bisa hidup gak, Mang? Saya bisa hidup gak? Untuk itulah gereja datang. Saya dengan saudara. Ingat ya, gereja bukan tentang gedung. Gereja adalah saya dengan saudara. Ayo beritakan. Injil adalah jawaban. Yesus adalah jawaban bagi mereka. Dan saya bilang,
Injil, Yesus itu adalah jawaban. Dia sanggup sembuhkan diri. Dia sanggup memulihkan engkau. Tapi bagianmu satu, saya bisa mendoakan, tapi kamu harus punya iman. Dan saya beritakan Injil. Dan puji Tuhan, saya terakhir di hari Jumat kemarin, bukan Jumat, di hari Senin kemarin, saya terakhir ke sana kunjungan. Dan dia sudah bisa berjalan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia sudah berjalan. Tadinya dia tanggal 23 kemarin pulang. Pertama kali pulang ke rumah. Tapi dokter bilang belum, karena ternyata dampak dari ternyata ininya harus kemarin baru operasi tulang. Kita karena baru operasi. Dan saya bilang waktu saya datang, gimana Pak? Ya udah enak. Dia, mohon maaf, BAB-nya sudah lancar. Dan dia tinggal hanya sedikit lagi apa yang diperban tangannya sama kakinya, tinggal sedikit karena masih basah. Dan dia tanggal 29 ini pulang ke rumah. Dan saya bilang, Tuhan bisa lakukan jauh yang bisa kita lihat. Tuhan bisa bangkitkan. Karena firman Tuhan katakan, tulang yang patah Tuhan sanggup, tulang yang mati Tuhan sanggup bangkitkan. Adakah yang mustahil buat Tuhan? Dia bilang gak ada, Amin. Percaya. Dia sudah banyak cerita, dia udah duduk bebas, ya. Dia udah duduk bebas dan dia juga udah jalan. Kadang hanya dia jalan 20 meter, tinggal kadang kalau dia udah agak capek, dia butuh topangan aja. Tapi dia sudah, dari raut wajahnya, dari semuanya, dia sudah normal. Waktu saya kunjungi itu, hanya anaknya, saya pertama kali jumpa dengan anaknya, kayak kelas 3 SMA, satu-satunya anaknya di rumah sakit. Saya tanya, mana Inang istrinya? Tadi pagi saya suruh dia ke dokter, ke IGD. Ngapain? Karena gula. Ternyata enggak datang lagi ke ruangan, langsung di UGD, mau dirawat inap. Muncul lagi yang baru. Dan dia bilang itu lagi yang perbulan lagi. Saya udah kondisi kayak gini, udah mau sembuh, malah istri saya mau dirawat karena sakit gulanya. Tapi saya bilang, akhirnya saya ajak anaknya, saya doain ke ruang IGD. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, gereja adalah jawaban. Gereja harus menjadi berkat. Gereja harus menjadi gambaran Kristus di muka bumi ini. Siapa gereja itu? Saya dan saudara. Haleluya. Amin. Katakan kirikan saudara, kamu adalah gereja. Haleluya. Amin. Saya dengan saudara adalah gereja. Kemanapun kita pergi, gereja ada di sana. Karena gereja itu adalah saya dengan saudara. Natal bukan hanya berita, itu adalah tindakan. Mari kita ambil tindakan sebagai gereja Tuhan. Bawa kabar baik, jadi jawaban bagi banyak orang. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.